Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin serikaya pandan bok. Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk doang. Cukup 1 kali kukus aja, langsung jadi. Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, mantap. Dijamin ya, kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 500 gram beras ketan yang sebelumnya sudah saya rendam dengan air panas selama 1 jam. Kemudian ini udah saya tiriskan. Lalu kita masukkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian kita masukkan 500 ml santan kekentalan sedang. Biar wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan. Lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak beras ketannya hingga santannya mengering atau menyusut dan meresap ke beras ketannya. Untuk cara masak beras ketannya saya seperti ini ya, dengan cara diaron. Kalau teman-teman ada cara lain, boleh-boleh aja sesuai selera. Nah, kelihatan teman-teman, santannya ini udah mengering atau meresap ke beras ketannya. Jadi beras ketannya ini setengah matang ya. Oke, ini udah cukup. Matikan api kompornya. Lalu kita angkat, kemudian langsung aja kita kukus. Sekarang kita siapkan kukusan, kemudian kita masukkan beras ketan yang setengah matang. Kita kukus di api sedang aja. Untuk kukusannya ini teman-teman masih dingin ya, jadi belum saya panaskan. Nah, ini nasi beras ketannya ini kita ratakan teman-teman biar matangnya benar-benar merata. Jika udah, lanjut kita kukus selama 25 menit. Setelah 15 menit kita kukus, sekarang kita lihat. Nah, ini biar matangnya benar-benar merata, sebaiknya nasi ketannya ini kita balik aja 1 kali ya teman-teman, biar bagian atasnya itu benar-benar matang. Kemudian kita kukus kembali selama 10 menit atau pastikan nasi beras ketannya matang. Nah teman-teman, setelah total saya kukus selama kurang lebih 25 menit atau pastikan nasi beras ketannya ini udah matang. Untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya langsung aja ya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Nah seriusan teman-teman, saat saya buka atau saya angkat seperti ini, wangi beras ketannya ini enak banget. Setelah nasi ketannya udah kita keluarkan dari kukusan, hasilnya seperti ini. Ini masih panas ya teman-teman. Sekarang kita siapkan cetakan. Di sini saya gunakan tin wall ukuran 200 ml. Untuk boxnya ini tidak dioles apapun ya teman-teman, langsung aja kita gunakan. Sekarang langsung aja kita ambil boxnya. Kemudian kita siapkan nasi ketan yang udah mateng. Ini kondisi nasi ketannya masih panas, lalu kita masukkan ke dalam box sekitar 3 sendok makan penuh ya. Nah, ini kita isi ke dalam boxnya. Pastikan teman-teman nasi ketannya ini masih panas ya saat kita masukkan ke dalam box, biar mudah dibentuk atau ditekan-tekan ya. Nah, sekarang langsung aja kita siapkan spatula, kita ratakan nasi ketannya atau dipadatkan hingga benar-benar padat ya. Untuk caranya teman-teman lihat aja videonya hingga selesai. Oke teman-teman, nasi ketannya ini udah padat, udah benar-benar saya ratakan seperti ini hasilnya. Kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita ulangi lagi. Untuk caranya sama, kita masukkan nasi ketannya sebanyak 3 sendok makan yang saya gunakan. Atau kita isi nasi ketannya sebagian boxnya, lalu kita tekan-tekan aja ya seperti ini. Untuk caranya saya contohkan 2 aja, saya rasa kalau teman-teman lihat hasilnya pasti bisa ya. Oke, kita lakukan terus-menerus hingga selesai ya. Setelah nasi ketannya udah selesai, kita masukkan ke dalam box. Untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita biarkan dulu nasi ketannya di suhu ruang hingga dingin. Sekarang kita bikin serikaya pandannya. Siapkan pan, masukkan 200 gram gula pasir. Lanjut masukkan 1 bungkus atau 100 gram tepung hang kue yang kemasan seperti ini ya. Ini kita masukkan ke dalam pan. Masukkan setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian masukkan 50 ml jus pandan. Ini saya dapat dari 10 lembar daun pandan. Lalu kita masukkan 750 ml santan kekentalan sedang.
Lanjut kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata. Nah, kalau teman-teman lihat warnanya masih kurang hijau, boleh kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional aja. Kalau teman-teman nggak mau, nggak apa-apa, nggak dimasukkan warna hijaunya. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Di tahap ini teman-teman wajib ya kita gunakan jus pandan biar rasa serikayanya ini enak dan wangi banget. Nah, ini langsung aja serikaya pandannya kita masak di atas api kompor sedang aja sambil diaduk-aduk ya. Ini jangan ditinggal ya teman-teman, biar bagian bawahnya nggak gosong. Kemudian kita masak semua bahan serikayanya hingga mengental, mendidih atau meletup-letup ya teman-teman. Nah, ini kita aduk terus. Saat kita aduk seperti ini, kalau udah mengental agak sedikit berat ya. Setelah serikayanya ini udah mengental, meletup-letup dan mengkilap seperti ini, nah ini udah matang ya teman-teman. Matikan api kompornya. Selanjutnya serikaya pandannya ini siap digunakan. Sekarang kita beralih ke nasi ketan yang udah dalam box seperti ini. Sekarang langsung aja kita masukkan serikaya pandannya. Jangan lupa ya teman-teman, diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Untuk serikaya pandannya ini wajib banget saat kita masukkan ke dalam boxnya masih panas ya, biar mudah dibentuk. Nah, lanjut kita isi semua boxnya hingga selesai. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya lanjut ya. Kita isi semua serikaya pandannya ke dalam box hingga selesai. Setelah siap seperti ini, kita biarkan di suhu ruang hingga dingin, karena nanti kalau udah dingin serikayanya ini akan set atau mengeras sendiri ya. Setelah ketan serikayanya udah benar-benar dingin, sekarang boxnya kita tutup. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, boleh ditambahkan stiker seperti ini biar hasilnya lebih cantik dan menarik kalau teman-teman bikin buat jualan. Oke teman-teman, udah jadi deh untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya siap dijual. Selanjutnya teman-teman, saya cobain dulu. Nah, untuk hasilnya setelah kita packing atau kita kemas ke dalam box seperti ini, hasilnya lebih rapi, lebih higienis, cocok buat ide jualan. Nah, sekarang langsung aja kita keluarkan dari boxnya. Kemudian ketan serikaya pandannya siap dipotong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Nah, resep kue yang ini cocok banget ya buat teman-teman cobain di rumah, karena seriusan rasanya dijamin legit dan enak banget. Lanjut, setelah dipotong, sekarang langsung aja saya cobain. Nah, untuk tekstur serikaya pandannya bagian atasnya dia akan set dan tidak keras ya teman-teman. Seperti ini hasilnya. Ini seriusan wanginya enak banget. Perpaduan ketan dan pandannya dijamin bikin nagih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin enak banget, lembut, berasa pandannya. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih udah nonton video sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.